jagung kristal. Dia memang nggak besar, ini bisa perbandingan dengan tangan saya, ini kecil banget. Lagi bersama saya di Asian Survivor, update terbaru dari kebun kita. Ini kita menanam jagung, jenis jagung kristal ya. Dan memang komentar dari orang-orang jagung ini terlalu padat, dan memang demikian adanya. Jagung ini kita tanam padat sekali, bahkan dalam satu lubang kita sempat nanam sampai 5 batang. Wah, ini kemarin kita masih pemula menggunakan alat tanam jagung, jadinya isinya rapat sekali. Nah, hasilnya ya seperti ini. Nah, seperti apa jagung kristal ini ya, seperti yang saya sering teliti dari video-video rekan-rekan di YouTube juga, lalu kemudian saya tanam sendiri. Ternyata jagung ini memang tidak terlalu besar buahnya. Bahkan yang hidup sendiri yang agak jauh dari keramaian itu buahnya tidak terlalu besar, tetapi memang dalamnya itu padat sekali, isinya padat sekali. Jadi kita boleh coba lihat ini untuk usia, kalau nggak salah usia 60 hari. Belum sih ya, kayaknya sekitar 50 sampai ya 60 hari deh ya. Kayaknya ini 60 hari setelah tanam. Hasilnya ya seperti ini. Kita coba ambil salah satu jagung yang sudah kita tanam, kita yakin sudah agak besar. Seperti apa dia? Bedanya jagung kristal dengan jagung yang lain, jagung kristal ini harganya lebih mahal ketimbang jagung yang lain seperti itu. Jadi sekali lagi jagung kristal ini lebih mahal daripada jagung ayam atau jagung pakan hewan lainnya. Seperti ini guys. Kita tanam kemarin masih percobaan juga sih, masih belajar. Dan karena kita benar-benar menggunakan alat tanam jagung yang belum kita modifikasi, hasilnya jadi padat begini. Tetapi bersyukurnya ini masih bisa ada yang kita panennya, walaupun juga ada serangan monyet gitu. Di sebelah sana itu serangan monyetnya agak menggila ya guys. Jadi sebelah sini monyetnya menyerang habis-habisan. Tapi bersyukurnya kita sepertinya masih bisa panen lah ya. Bisa dilihat di sini hampir sebagian besar nggak ada lagi yang bisa kita dapat karena sudah dihajar sama monyet ini. Kita akan ambil salah satu saja dulu. Kita ingin kasih lihat ke rekan-rekan untuk usia 60 hari setelah tanam bagaimana isinya. Jadi ini kita pupuk 2 kali ya. Pupuk pertama kita menggunakan urea, NPK sorry. Kita menggunakan NPK Ponska. Lalu kemudian kedua kita menggunakan campuran Ponska dan urea. Ini dia jagungnya. Kita akan buka dulu. Sekali lagi ini usia 60 hari setelah tanam, sejak tanam. Aduh, ribet juga ya. Nah, ini dia. Isinya seperti ini guys. Kita buka dulu. Ya, jadi begini isinya. Padat banget. Jadi walaupun kecil, lah inilah merupakan keunikan dari jagung kristal. Dia memang nggak besar, ini bisa perbandingan dengan tangan saya, ini kecil banget. Tuh. Mungkin juga dipengaruhi dari faktor kepadatan dari jagung yang saya tanam ini ya. Memang padat sekali. Bisa dibandingkan kalau mungkin normalnya yang seperti ini ya, ditanam dengan jarak seperti ini. Lalu kemudian cuma 1 biji per lubang, hasilnya seperti ini. Juga nggak terlalu besar. Kurang lebih dengan buah yang saya pegang saat ini. Jadi bisa dikatakan ini normalnya buah jagung kristal ya seperti ini. Padat sekali tapi memang ukurannya kecil. Harga di pasaran juga menyesuaikan. Jadi di pasaran untuk jagung kristal ini dihargai 10.000. Nah, buat petani yang mengantarkan ke pasar ke Tengkulak biasanya dihargai 7.000, khusus untuk di Kalimantan Utara. Nah, kalau mau kreatif jual sendiri lewat online tetap dengan harga 10.000. Mungkin dengan kelebihan kita ngantar ke pembelinya gitu.
Oke guys, jadi ini memang masih pemula, kita masih belajar gitu ya. Kita terus menemukan formula yang terbaik bagaimana bisa mengurangi biaya dari setiap tanaman, tetapi dengan hasil yang maksimal. Terutama juga kita akan mencoba menggunakan pupuk organik nantinya. Dan di sebelah sana itu kurang berhasil. Di sebelah sana itu, nah ini pondok kita. Sebelah sana nanti kita bangun kandang ayam yang masih proses pembangunan, karena kita akan terus berproses untuk mengembangkan area ini sebagai area pertanian, perkebunan, dan juga dengan peternakan ayam bebek dan entoknya. Kalau di sebelah sini emang kurang berhasil ya, karena mungkin karena tanahnya sudah pernah dikeruk. Jadi walaupun perlakuannya sama dengan yang tadi, yang sebelah sana, tapi sebelah sini kurang maksimal ukurannya. Ya ukurannya ya gitu-gitu aja. Akhirnya kita pun berinisiatif untuk menanam cabai di sela-selanya. Jadi ini untuk meminimalkan kerugian dari mengolah lahan ini. Jadi sekalipun juga nanti mungkin kita tidak mendapatkan hasil maksimal dari jagung ini, kita masih bisa mendapatkan kesempatan untuk berproduksi dengan cabai yang kita tanam. Cabai yang kita tanam misalnya jenis unggul, cuman mungkin kita butuh lagi perawatan yang lebih ekstra, terutama juga untuk pemupukan dan penyemprotan. Sudah ada yang mulai berbuah di sini, tuh. Kita di sini sekitar ada 300 bibit cabai yang kita tanam, dan bersyukurnya tumbuh semua. Ya walaupun nanti juga kita akan terus update perkembangannya bagaimana ini, karena pemupukan harus ekstra, dan juga terutama perawatannya, memastikan lahannya juga bisa bagus terus. Tuh. Salah satu keuntungan dari berkebun di area ini adalah area ini belum banyak orang ya, tuh. Cuma memang hamanya tetap ada, monyet terutama. Lalu kemudian kedua adalah tikus dan tupai. Selebihnya tidak ada ya. Kalau kita pun memelihara unggas begitu ya, mungkin yang kita perhatikan adalah keberadaan predator yang sudah dari dulu ada di sini, yaitu jenis elang seperti itu, lalu kemudian ular sawah yang pastinya akan ada di sini gitu. Kita juga menanam pisang Cavendish dan juga menanam bunga-bunga ini karena kita juga membudidayakan kelulut atau klanceng atau trigona atau lebah tak bersengat. Semua ini kita lakukan untuk untuk tidak berhenti berkarya di masa pandemi, karena di rumah saja bukan pilihan yang tepat bagi orang-orang yang mau berusaha di luar ruangan tentunya. Dan masih banyak peluang usaha yang bisa dikembangkan di Kalimantan Utara ini kalau kita tidak menyerah. Contohnya juga bisa menanam cabai, karena ya banyak yang mengatakan bahwa cabai itu emas hijau lah ya, karena memang harganya mahal seperti itu. Sebelah sana kita juga menjaga kebun orang, kebun keluarga nih, menanam menanam padi tuh. Kalau padi ini jangka waktunya sekitar 5 bulan ya, dari tanam hingga panen sekitar 5 bulan sudah bisa mulai panen. Dan hamanya ya kurang lebih aja seperti burung pipit dan juga burung gereja dan jenis burung-burung pemakan biji lainnya. Tuh, di sini cabenya sudah mulai berbuah, tuh. Sudah mulai banyak buahnya. Yang lainnya masih belajar berbuah. Kita juga menanam mangga. Ini jenis mangga okulasi kayaknya. Oke, doakan ya guys supaya kita bisa panen ya, walaupun buahnya nggak besar-besar. Pada intinya kita bersemangat untuk selalu berkreasi di masa pandemi ini untuk menemukan cara terbaik membantu pemerintah dalam ketahanan pangan tentunya. Bagaimana bisa masyarakat bisa sejahtera juga dari apa yang kita bikin, sekecil apapun itu. Baik, jangan lupa untuk terus mengikuti update perkembangan dari kebun saya dengan mengklik tombol subscribe
dan juga loncengnya di sudut kanan bawah video ini. Dan tentunya saya sangat senang bisa berbagi informasi terkait pertanian dan juga nantinya peternakan dari Kalimantan Utara, Tanjung Selor, Asian Survivor. I'm out.